Kisah ojol-ojol alias ojek online tuh banyak ya. Ada yang pasrah, ada yang ingin cari kerja lain, ada yang berharap seperti tahun 2015 dan sebagainya. Ya, ada yang demo-demo tapi tak digubris. Ada yang nyari kerja, ada juga yang mencari pekerjaan yang mungkin dianggap orang gimana gitu atau mungkin dicemooh orang, tapi malah penghasilannya lebih tinggi pada orang yang dicemooh itu. Ya, yang mana mereka hidupnya makmur, bahagia, pikiran tenang, walaupun eh, hanya gimmick ya ataupun untuk hiburan di sosial media, tapi nggak apa-apa. Atau mungkin ini para ojol-ojol yang juga sering menyerang mereka, termasuk gua dan orang-orang berikut ini. Dan dia pun sangat dekat sama gua, dia teman gua juga. Tapi udah 2 tahun, hampir 3 tahun ini melakukan live streaming dan udah sukses man. Ya, di dunia streaming tersebut, dan anggotanya pun berpenghasilan fantastis juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun my friend, my bro, my sis, everyone. Every time, everywhere you all, Anda berada. Kali ini kita akan coba lagi mengulas tentang masalah para ojol-ojol yang susah cari kerjaan, yang susah pendapatan, yang ojol sekarang terkotak-kotak, banyak versinya, banyak verifikasinya ya. Ada ojol 4 tingkatan, lalu ojol slot, dan juga ojol dibagi pagi siang malam, ojol spesialis, dan ojol lainnya. Dan mengakibatkan para ojol pengen kerja lagi, pengen kayak tahun 2015 dan sebagainya. Tapi mana bisa, bos? Ya, ini yang kita akan bahas, ini yang kita kulik, dan ini akan kita lihat dari sudut pandang kita tentang suara-suara netizen yang menginginkan ojol seperti dulu. Tapi ojol sekarang seperti ini mau diapain? Ya, dan mari kita kulik permasalahan para ojol-ojol yang gue pengen kerja bang. Nah, saat itu pengen kerja, mendingan seperti ini. Ini ada lowongan kerja buat kalian nih, ya. Lowongan kerja di PT Satbor. Nah nih, kalau untuk ojol-ojol nih ya, yang susah kerjaan, mendingan joget-joget aja seperti ini. Ya, lowongan kerja di PT Satbor siap botak ya. Bergabunglah dengan tim kami. Posisi tersedia, host live. Persyaratan. Tuh, persyaratannya tanpa ijazah, tanpa pengalaman, bisa joget dan tanpa batas umur. Oh, wawancara langsung terima ya, uang benefit halal, dan rekrutmen terbuka. Kirim CV di kantor bos Satbor. Nah, ini lowongan untuk para ojol-ojol. Jangan lu ke PT Satbor, lu sendiri juga bisa bikin, kumpulkan orang semuanya, lu bisa juga joget-joget seperti ini dan juga menghasilkan uang men, asal lu rajin setiap hari ya. Ganti-ganti handphonenya selesai, pakai handphone yang lain dengan akun yang sama, joget terus 24 jam ya. Dan gue pernah ketemu mereka juga, pernah temu Satbor, temu semua Pak RT dan semua juga pernah ya. Seperti ini nih contohnya nih ya, ini Satbor dan anggota-anggotanya joget keliling sambil bawa handphone seperti ini. Ini nggak apa-apa, supaya kalian menunggu berjam-jam anyep atau apa, mendingan seperti ini menurut gue. Dan ini Pak RT-nya nih, dan gue pernah ketemu sama mereka sama Satbor dan timnya. Dan ini Pak RT-nya, namanya Pak RT Boy. Dan juga jangan untuk ojol, jangan untuk Satbor, ojol pun pernah ya, bahkan juga udah ada hampir 2 tahun 3 tahun melakukan ini, yaitu si slam ojol di McDonald Duren Sawit. Ini dia. Nah tuh kan, ini menentukan para ojol-ojol yang mana para ojol-ojol ini ya, lo lihat sendiri kan, bahagia, nggak ada pikiran, nggak ada stres atau lain sebagainya. Bagi kalian bermental baja, jangan cuma menjulitin orang, tapi juga bikin. Yakin kalian bisa berpenghasilan, dan juga kalian juga bisa seperti mereka, penghasilan 1 juta sampai 2 juta per hari ya. Nggak perlu capek-capek, nggak perlu kemana masuk angin, motor juga nggak perlu nggak capek juga dan sebagainya ya. Ini alternatif bagi ojol-ojol berjam-jam mau nggak ada dapat ataupun mengeluh, mendingan joget-joget aja seperti mereka ya. Ini gue saranin buat apa? Buat alternatif sementara hingga keadaan stabil lagi. Tapi nggak mungkin keadaan stabil. Karena apa seperti ini ya. Ini dari Muhammad Irfan minta
Kalau cuma status doang buat apa? Intinya sekarang tarifnya tolong dibikin lagi di waktu era 2015 lebih manusiawi dan bonus harian agar para ojol-ojol driver semakin semangat nyari orderan. Bang, 2015 sudah 10 tahun yang lewat. Dan asal yang tahu, para petinggi ojol-ojol yang dulu itu semua pada hilang. Ya, pada petinggi-petinggi ojol yang dulu itu semua pada hilang. Atau mungkin mereka sudah tak mau tahu lagi dengan ojol. Siapa? Nadim, Kevin, Marisa udah nggak ada, men. Ya, mereka udah nggak ada. Jadi yang sekarang ini kita nggak tahu ya bikin kebijakan ini setelah para ojol-ojol petinggi-petinggi aplikator lama itu sudah nggak ada. Bahkan Uber pencetusnya pun nggak ada. Mungkin mereka nggak tega melihat mitra-mitra mungkin. Makanya daripada bermasalah kemudian hari akhirnya mengundurkan diri atau mungkin mencoba peluang pekerjaan yang lain. Mungkin. Ini dari Dedi Pelangi Jingga. Hanya di negara sekelas masyarakat mudah menyimpulkan hal-hal yang di luar nalar logika. Sesimpel itukah? Ayolah belajar melek mata dan membaca. Sudah beda zamannya ojol 2015 dengan yang sekarang. Semua pada jadi rapper, konsumennya sedikit, ditambah banyak transport massal berbasis nama daerah. Seperti Jack Linko dan masih banyak lagi. Jadi harus pahami. Ya benar. Sekarang banyak para ojol-ojol anyep pusi goret karena kan apa? Karena kan banyaknya mobil-mobil transportasi massal itu merajalela. Busway sekarang merajalela. Ya trek busway itu udah puluhan, bahkan ratusan. Bahkan kalian dari Bogor ke Blok M itu cuma 3.500. Bahkan juga bisa capai peak atau Alam Sutra dengan 3.500. Asal kalian tahu tempat transit pindah halte. Misalnya dari Bogor turun di Pancoran, Pancoran transit pindah turun di Sleepy. Sleepy ambil dari Blok M bisa ke peak atau ke Alam Sutra. Lebih murah, cuma 3.500. Bisa keliling Jakarta bahkan Jabodetabek. Bahkan sekarang orang yang turun kereta itu udah mulai jarang mencari ojol kalau tidak terpaksa. Karena ada busway seperti di stasiun Palmerah. Itu kanan kiri banyak busway, apalagi yang di dekat DPR. Itu banyak bejibun busway sampai 6. Belum lagi yang di seberang. Ya, ataupun di halte-halte lainnya. Setiap tuh kereta pasti ada busway-nya. Bahkan ada seorang penumpang kereta mengatakan seperti ini, "Bang, lo kan ngojol ada jasa aplikator 2.000 bang. Kalau gue sebelum jam 7 nyampe stasiun bang, mendingan gue naik busway yang 2.000 itu bisa gunakan untuk ongkos. Ataupun 3,5 yang hari biasa. Tapi kalau confirm itu kan nama biaya kami sampai 3.000 ke 4.000 bang. Mendingan biaya confirm itu untuk ongkos busway. Dan ongkos ojol kami gunakan untuk uang makan siang." Banyak menggunakan seperti itu. Daripada dia ngirit bawa nasi dari rumah, mendingan dia naik transportasi umum dan uang ongkos ojeknya itu digunakan untuk uang makan siang. Itu banyak sekali yang gue dapatin berbicara dengan penumpang yang terpaksa naik ojol karena dia telat atau deadline atau lagi tunggu atau mau meeting. Tapi dalam keadaan santai, banyak menggunakan busway atau Transjakarta yang jurusannya udah semakin banyak. Ini lagi nih, ojol itu kayak main judol. Dapat banyak order, bikin kita kecanduan buat nambah terus tanpa mikirin kondisi badan sama motor. Bikin kita males keluar zona nyaman kalau lagi gacor. Tapi giliran anyap berturut-turut bikin ngeluh dan gak mau niat buat pikir jalan lain cari duit selain ngojol. Terus aja pantengin layar HP sampai lobet sampai ngampet di jalanan ngeliatin orang berangkat kerja pagi-pagi. Semoga kalian yang masih di ojol diberikan kesempatan untuk cari penghasilan lain. Serius deh, rela dibayar goceng untuk jalanin order itu bukanlah satu karena butuh tapi kecanduan. Ya, rela dibayar 5.000 itu bukan butuh tapi kecanduan. Gacor pamer di YouTube banyak yang pamer hasil narik 300 sampai 400.000. Anyep ngeluh. Ya, mungkin ada yang bilang ojol itu pamer kecanduan seperti judol. Emang iya. Ya, karena apa? Karena sudah merasa nyaman di situ dan tidak mau bergerak untuk lainnya. Ingat, konten kreator ojol yang bukan ojol-ojol yang bikin baik-baik ya, tapi realita seperti Juple, Paung atau Plat atau Fikri itu sekarang udah nggak ngojol lagi. Udah nggak ngojol, tapi mereka bahkan melupakan ojol. Karena apa? Udah keluar dari zona nyamannya. Bilang kita yang nonton gua, kapan kalian keluar dari zona nyaman? Seperti joget-joget tadi juga bagus gua. Ya, dan juga pamer. Iya, benar. Gua pernah ketemu salah satu ojol di Cengkareng. Dia pernah ketemu sama konten yang sering pamer. Ya, dia bilang 300, 400 atau live on beat. Tapi di luar itu, dia juga sering anyep, men. Ya, dia menganyam untuk pencitraan aja, katanya buat penyemangat. Tapi dia sendiri juga sering melesuk dan mengeluh. Tapi realita itu dia nggak mau bikin di media sosial ataupun bikin konten. Mungkin karena dia bilang apa, malu. Ya, dia nggak mau menampilkan realita. Hanya baik-baik saja. Padahal di luar sana hidupnya mereka lagi susah juga. Ya, itu realitanya.
dan orangnya tahu, dan kita tahu, gue tahu orangnya gitu. Cuman gue cukup tahu aja. Bikin live on beat pendapatan 300 sehari, 400 sehari, cuman sehari itu doang, tapi besok mereka udah down lagi. Nah nih, buat para ojol-ojol driver, jika ingin pendapatan lebih, cari usaha lain, dagang atau kerja atau konten tentang aplikator. Ojolnya bersampingan, karena pemerintah sudah dikuasai aplikator ojol. Kayaknya hanya aplikator ojol manapun, driver hanya sebagai alat bagi mereka. Nah, yang melek, yang sadar, ini mungkin bisa menjadi renungan. Ya, ojol hanya untuk sampingan aja. Atau kayak gue nih, lu bikinnya seperti ini. Ya, bikin tutorial atau bikin sharing sudut pandang kita tentang ojol-ojol ini ke depannya bagaimana, ya kan? Karena apa? Kita nggak tahu 2 tahun atau 3 tahun lagi ojol bagaimana. Ya, kalau nggak ancang-ancang sekarang, nggak tahu deh apa yang akan terjadi. Ini lagi nih, dari Harry YouTube channel. Ojol rusak gara-gara banyak driver atau ojol-ojol yang berlomba-lomba pengen dilihat sama teman ojol kalau dia gacor. Istilah kesempatan aplikator membuat sesuatu yang bisa bikin dia gacor, tapi syarat ongkos dikurangin, dibagi-bagi, kena potongan tambahan. Maka dibuat program ini itu. Dan driver atau ojol-ojol yang seperti itu sangat tertarik cuma pengen dilihat gacor. Mereka tidak sadar bahwa dengan mengikuti sajian program tersebut, sebenarnya mereka merusak usaha mereka sendiri, dan lebih parahnya lagi yang nggak ikut, jadi rusak usahanya. Akibatnya jadi anyap berjamaah. Jangan banter-banter tukang, nanti ada yang kesindir loh. Ya menurut gue gini, banyak yang pamer-pamer di media sosial 300.000, 400.000, tapi di sisi lain banyak ojol-ojol menangis melihat seperti itu. Oke, mungkin kita di aplikasi tahu ya, mungkin pendapatan tuh ada, tapi aplikator mungkin tidak ngurus karena ojol tuh jutaan. Tapi karena mencuatnya di media sosial seperti di Facebook, Instagram, di Thread, di X, kalian bikin pendapatan atau grup-grup lainnya, jadi dilihat sama orang kantor bilang, wah ojol bagus, ojol gacor. Bahkan ada yang mengklaim ojol itu pendapatannya 6,5 juta per bulan, mobil 18 juta sebulan. Ada yang klaim seperti itu, aplikator mengklaim seperti itu. Nanti kan gue bahas. Nah seperti ini lagi nih, benar sekali bang, semoga kawan-kawan ojol segera menemukan pekerjaan yang baik, mumpung belum terlambat. Orang bekerja di mana-mana, tambah lama bekerja maka harapannya bertambah pula pendapatannya. Justru sebaliknya terjadi di dunia ojol, tambah lagi menjadi mitra malah tambah sedikit pendapatannya. Buktikan sendiri kawan-kawan. Semoga kita rekan-rekan ojol segera mendapatkan pekerjaan atau usaha yang lain, amin. Ya, lu lama di ojol, pendapatan bukannya naik, maka makin turun. Biaya hidup makin naik, tapi apa? Sering nombok. Bahkan lu jadi ojol aja, untuk motor lu rusak aja lu minta duit sama orang. Jadi ojol cuma bisa buat makan, bayar kontrakan, oli, bensin, dan lain sebagainya. Bahkan anak keluarga pun kadang ada yang kurang ternafkahi. Akhirnya apa? Istri pulang kampung, anak telat bayar uang sekolah, dan lain sebagainya. Ini lagi nih, benar tuh bang, dari dulu demo tidak pernah terrealisasi. Masalahnya kita hanya mitra, bagaimanapun demo tetap aja kalah, sebab payung hukumnya tidak ada. Sebagai contoh, pekerja pabrik, ya aja usahanya yang ada undang-undang dan payung hukum aja tidak bisa kalah, apalagi mitra. Paling aplikator tertawa dengan itu. Sebenarnya cukup kompak opik massal, kelar sudah aplikator. Emang ya, demo itu nggak ada jalan keluarnya. Bahkan mungkin demo hanya ditunggangin, atau demo mungkin hanya untuk kepentingan seseorang tertentu. Oleh kepentingan wajar, dia punya kerja, punya bisnis, punya sampingan. Mereka nggak ngojol, mereka masih tetap hidup. Tiap bulan uangnya ngalir. Sedangkan kalian yang ojol-ojol, kerjanya ojol tok, ngikut lalu bikin order fiktif. Ya, tembak-tembakin teman-teman, akhirnya apa? Kalian terdeteksi, kalian kena suspend atau kena PM, kalian kehilangan pekerjaan. Apakah mereka mau nolong? Ya, dengan euforia demo, apakah petinggi-petinggi demo itu mau menolong kalian yang kena PM? Dengan membom teman-teman yang lagi on beat kala itu. Kompak bagaimana? Karena ojol sekarang udah mulai terpecah-pecah, udah mulai terkotak-kotak. Pendapatan terkotak-kotak, pembagian orderan terkotak-kotak. Mau gimana lagi? Ya, mau gimana lagi? Inilah realita para ojol-ojol sekarang. Mungkin inilah yang harus kita renungkan. Ya, apakah kita akan mencari pekerjaan lain atau sampingan lain atau bagaimana? Itu hanya terjadi untuk individu masing-masing. Sekali lagi seperti yang gue omongin, ojol suka jalanin, tidak suka ayo kita tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.